Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10 dengan submateri kerajinan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi pada hari ini yaitu mengenai sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, sebenarnya sumber daya itu apa sih? Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Nah, sumber daya merupakan aset yang sangat dibutuhkan oleh sebuah usaha kerajinan. Sumber daya usaha merupakan hal-hal yang vital karena sangat diperlukan untuk berlangsungnya suatu proses produksi. Nah, sumber daya ini berdasarkan ketersediaannya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada sumber daya yang dapat terbarukan atau renewable, misalkan tumbuhan. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya yang tak dapat terbarukan atau unrenewable. Misalkan seperti bahan tambang yang tidak dapat terbarukan. Nah, dalam unsur-unsur sumber daya itu dikategorikan menjadi 6M. Yang pertama, ada man. Kedua ada money, materials, machine, method, dan market. Untuk setiap unsur-unsur sumber daya, kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Di sini seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa sumber daya itu merupakan aset atau kekayaan. Kalau dalam akuntansi disebut harta yang dimiliki. Karena itu sumber daya itu sangat dibutuhkan oleh sebuah usaha kerajinan. Jadi tanpa adanya sumber daya, tidak bisa melakukan produksi kerajinan. Baik, kita bahas untuk unsur yang pertama, yaitu man atau manusia atau tenaga kerja. Manusia adalah orang yang membuat tujuan, menentukan visi dan misi. Kemudian, manusia juga melakukan proses untuk mencapai tujuan dalam sebuah usaha, sehingga manusia ini merupakan faktor yang paling menentukan. Tanpa manusia, tidak ada proses kerja, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja, makhluk yang melakukan proses kerja. Nah, sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan dalam pendekatan ekonomi. Anggapan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya ini dianggap tidak tepat. Kenapa? Karena manusia merupakan unsur manajemen yang terpenting dalam mencapai tujuan perusahaan. Apabila manusia tidak dapat menjalankan usaha dengan baik,
maka usaha yang dijalankan tidak akan berjalan dengan baik pula. Yang selanjutnya, money atau uang, atau bisa juga dikatakan modal. Uang digunakan untuk memenuhi sumber daya lain seperti bahan baku, tenaga kerja, maupun peralatan yang digunakan. Sehingga uang juga merupakan salah satu sumber daya yang penting. Nah, dengan uang ini dapat memperhitungkan segala sesuatu secara rasional. Misalkan perhitungan berapa jumlah yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, kemudian untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan, serta nanti hasil yang akan dicapai dari suatu usaha tersebut. Yang selanjutnya ada material atau bahan. Nah, bahan ini juga merupakan unsur penting yang diperlukan dalam proses produksi. Bahan yang dimaksud ini dapat berupa bahan baku atau bisa juga dikatakan bahan mentah, kemudian bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan baku ini merupakan bahan dasar yang dapat diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Jadi bahan baku ini masih mentah, masih dasar. Belum bisa dikonsumsi secara langsung. Kemudian untuk bahan setengah jadi, ini dapat dibuat sendiri maupun dibeli dari para pelaku usaha yang lain. Sedangkan untuk bahan jadi, itu merupakan bahan yang langsung dapat dikonsumsi dan tidak lagi digunakan untuk produksi barang lain. Jadi sudah namanya juga bahan jadi. Sehingga dia dapat langsung dikonsumsi tanpa harus diproduksi menjadi wujud barang lain lagi. Nah, untuk contohnya, misalkan kita ambil contoh pada perusahaan tekstil. Nah, di sini yang merupakan bahan baku atau bahan mentahnya apa? Ini ada serat, kemudian benang, serta bahan warna tekstil. Kemudian untuk bahan setengah jadinya, ada kain utuh atau gulungan. Jadi, setelah serat benang dan bahan warna tekstil ini masuk ke proses produksi, maka menjadi bahan setengah jadi yang merupakan kain utuh atau gulungan ini. Nah, kemudian untuk bahan jadinya itu ada baju, celana, jilbab, atau bisa disebut pakaian. Jadi kain tadi yang masih bahan setengah jadi diproduksi kembali menjadi bahan jadi yang bisa langsung dikonsumsi. Yang selanjutnya ada mesin atau peralatan. Nah, peralatan merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam sebuah daftar di sumber daya usaha. Peralatan diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi produk. Peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan baku disebut dengan mesin produksi. Tujuan penggunaan mesin ini yaitu memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, selain itu, mesin juga dimanfaatkan untuk memberikan efisiensi kerja. Yang tadinya perusahaan tersebut memproduksi secara tradisional hanya menghasilkan hasil produk lebih sedikit. Namun ketika menggunakan mesin produksi, maka dapat bekerja secara efektif sehingga menghasilkan produk yang lebih banyak dengan biaya atau pengeluaran yang lebih sedikit, maka dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Nah, semakin lengkap dan berkualitas mesin produksi, maka produk yang dihasilkan juga akan semakin baik. Mesin dapat mengerjakan banyak hal lebih baik dari manusia, tapi mesin tidak dapat dioperasikan tanpa adanya tenaga manusia. Jadi ketika dulu ada revolusi industri, banyak yang menganggap bahwa mesin dapat secara keseluruhan menggantikan peran manusia dalam sebuah proses produksi. Tetapi ternyata hal tersebut merupakan anggapan yang salah, karena nyatanya manusia masih sangat dibutuhkan untuk mengontrol jalannya proses produksi. Jadi di sini peran manusia atau tenaga kerja tetap dibutuhkan. Peralatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peran dari manusia. Selanjutnya, metode atau cara produksi. Metode adalah suatu tata cara yang baik dan runut dalam melaksanakan suatu proses produksi. Metode merupakan langkah-langkah atau tahapan yang perlu dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin cepat dan lancar juga proses produksi berlangsung. Nah, metode ini juga tidak dapat dilepaskan dari peran manusia. Di sini peran manusia sebagai pengawas. Misalnya, apabila terdapat sebuah metode usaha yang sempurna namun dijalankan oleh seseorang yang kurang berkompeten, maka hasil yang dicapai juga tidak akan maksimal. Maka hubungan antara metode yang digunakan dan manusia sebagai pengawas ini harus sinkron dan tepat untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk unsur sumber daya yang terakhir yaitu keenam, market, pasar atau jaringan usaha. Pasar adalah sumber daya usaha terakhir, namun ini tidak kalah penting dari unsur-unsur yang lain tadi. Nah, fungsi pasar adalah untuk memasarkan produk yang telah dibuat tadi. Memasarkan produk merupakan langkah yang sangat penting. Apabila produk ini tidak laku di pasaran, maka proses produksi tentunya akan berhenti. Sehingga keuntungan pun tidak akan didapat oleh perusahaan tersebut. Apabila membicarakan pasar, maka di sini perlu melakukan yang namanya penguasaan pasar. Di sini harus dipertimbangkan secara matang sebelum memulai suatu usaha. Apabila suatu perusahaan telah menguasai pasar, maka produk yang diproduksi akan mudah laku, sehingga perusahaan dapat semakin berkembang. Nah, di sini agar dapat menguasai pasar, maka perusahaan ini dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dan harga barang yang dihasilkan harus sesuai selera dan daya beli konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus berinovasi sehingga produk yang dihasilkan tidak monoton dan mampu mengikuti permintaan konsumen yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, semakin besar pasar atau jaringan distribusi usaha, maka semakin sulit juga untuk mengendalikan mutu produk yang dihasilkan. Sehingga untuk perusahaan dalam skala besar,
itu membutuhkan sebuah sistem pengendali kualitas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan quality control. Quality control bertujuan agar produk yang dihasilkan dapat memiliki kualitas yang sama dan berada di bawah satu standar paten yang baik, artinya memiliki produk dengan kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan tersebut. Nah, jadi kita ulas kembali untuk unsur-unsur sumber daya usaha yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada man atau manusia, atau bisa juga disebut dengan tenaga kerja. Kemudian ada money yang berarti uang. Yang ketiga ada material yang bisa disebut juga dengan bahan. Kemudian ada machine yang bisa diartikan sebagai mesin atau peralatan. Kemudian yang kelima ada method, yaitu metode atau cara produksi. Kemudian yang terakhir yaitu pasar, market, pasar atau jaringan usaha. Nah, masing-masing unsur ini mempunyai peran penting masing-masing. Baik, semoga dengan penjelasan tadi mengenai sumber daya usaha kerajinan non-benda, di mana sudah menjelaskan mengenai pengertian sumber daya, kemudian pembagian sumber daya menurut ketersediaannya, kemudian unsur-unsur sumber daya. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi siswa-siswi kelas 10. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat memberikan pemahaman. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.